Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Stephen Gunawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian lagi untuk ke slide ke-13. Di sini saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya yaitu Pak Ari Eksanji. Beliau yang mengasih tugas untuk mengerjakan tugas video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji kelayakan model atau uji F, dan ada lagi koefisien determinasi dan uji T. Untuk penjelasannya mungkin saya akan menggunakan aplikasi Fuse. Untuk selanjutnya kita langsung buka Fuse-nya. Kita lanjut ke aplikasi Fuse-nya. Di sini saya akan menggunakan Fuse. Sebelumnya saya sudah menyiapkan filenya. Kita menggunakan file yang sudah tersedia. Untuk uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan independen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multicollinearitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table. HO, jika nilai F statistik lebih kecil daripada F table. HA, jika nilai F statistik lebih besar daripada F table. Jika F statistik lebih kecil daripada F table, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar daripada F table, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sini berdasarkan probabilitas HO, jika nilai prob F statistik lebih besar daripada alfa 0,05. HA, jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil daripada alfa 0,05. Jika probabilitas F statistik lebih besar daripada alfa 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Di sini saya akan menggunakan ini aplikasinya. Di sini saya membuka equation 01 ini, double klik. Nah, di sini sudah tertera pada outputnya F statistik ini. Pada output di atas ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400, sementara F table dengan tingkatan 5% DFK K-1 sama dengan 5, dan DF2 dalam kurang N min K sama dengan 39, didapat nilai F table lebih besar daripada F table sebesar 2,45583. Dengan demikian F statistik 7,5624 ini lebih besar daripada F table 2,45583, dan nilai probabilitas F statistik 0,00048 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Ini untuk uji F-nya sih cukup dari ininya penjelasannya. Kita
Untuk koefisiensi determinasi, hasil koefisiensi determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi ini, work file saya equation 1 ini. Nah, di sini itu ada adjust S-square. Nah, pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjust S-square sebesar 0,427173, artinya bahwa variasi perubahan naik turun ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 4,92%, sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti penelitian ini. Untuk penjelasan koefisien determinasinya cukup. Kita lanjut ke uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table, HO jika nilai T statistik lebih kecil daripada T table, HA jika nilai statistik lebih besar daripada T table. Jika nilai T statistik lebih kecil daripada T table, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Namun sebaliknya, jika nilai statistik T lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Kalau berdasarkan probabilitas, HO jika nilai probabilitas lebih besar daripada alfa 0,05, HA jika nilai probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,5. Jika nilai probabilitas lebih besar daripada alfa 0,05, maka HO diterima. Artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, ini akan saya menggunakan uji T menggunakan equation 1 lagi. Nah, pada tabel ini nilai T statistik ukuran berpengaruh perusahaan, yaitu ini pengaruh perusahaan untuk nilai statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,342578, sementara T tabel dengan tingkat alfa 0,05%, DF sama dengan dalam kurung N min K sama dengan 39, dapat nilai T table sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size 5,342578 lebih besar daripada T table 2,02269 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Nah, di sini lagi ada tentang nilai statistik ROA sebesar 0,8
0,898099 semata T-tabel dengan tingkat alfa 5%. Itu dengan demikian tes statistik ROA minus 0,898000 lebih kecil daripada T-tabel 2,00269 dan nilai probabilitas 0,3746 lebih besar daripada 0,05. Nilai statistik DAR sebesar 1,407353. Itu statistiknya itu lebih kecil daripada T-tabel yaitu 2,02269. Dan untuk statistik NPF itu sebesar 2,371637 itu untuk tes statistiknya itu lebih besar daripada T-tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya itu 0,227 lebih kecil daripada 0,05%. Nah, untuk yang sukuk itu sebesar 0,386405. Untuk tes statistiknya itu lebih kecil daripada T-tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitas 0,7013 itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.